Ia menanyakan hal ini karena ia tahu bahwa warisan tersebut tidak dapat diperoleh sepenuhnya hanya dengan memberikannya kepada seseorang. Pada akhirnya, seberapa banyak yang dapat dicapai seseorang bergantung pada bakat, pemahaman, dan kemampuan. Meskipun menyerap semuanya sangat sulit, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Chu Feng. Dibandingkan dengan si Kong Changsheng, Sang Guan Huangquan lebih percaya pada Chu Feng. Tak lama kemudian, aura kuat terpancar dari tubuh Chu Feng. Hal ini menyebabkan seluruh kota utama alam bela diri leluhur bergetar sedikit. Itulah kekuatan garis keturunan kerajaan. Di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan raja, rune di sekitar Chu Feng juga berubah. Meski masih berkedip-kedip, iramanya menyatu, seakan-akan mereka satu. Berhasil. Si Kong panjang umur menghela nafas. Aku ingin tahu bagaimana kultivasi Chu Feng akan meningkat. Mata si Kong Changsheng menunjukkan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan kultivasi, fondasi yang kokoh sangatlah penting. Kekuatan warisan ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi lebih memperkuat fondasinya. Tujuan sebenarnya adalah untuk membantu Chu Feng meningkatkan kultivasinya di masa depan. Tapi Chu Feng, bocah itu, benar-benar terlalu berbakat. Jika perpaduannya begitu sempurna, menurutku, dia seharusnya juga bisa melangkah ke alam naga sejati tingkat 7. Kata Sang Guan Huangquan. Naga sejati tingkat 7. Mendengar ini, mata si Kong Changsheng terbelalak karena terkejut. Fondasi teknik penghalang bahkan lebih penting daripada fondasi praktisi seni bela diri. Naik ke peringkat berikutnya sangatlah sulit, ranah spiritualis dunia Chu Feng saat ini adalah naga sejati peringkat ketiga. Jika seseorang mencapai tingkat ketujuh naga sejati, itu akan setara dengan menerobos 4 tingkat kultivasi secara berturut-turut. Jangkauan ini begitu dilebih-lebihkan sehingga dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Namun bila direnungkan lebih jauh, warisan di sini merupakan sesuatu yang bahkan tidak sanggup ditanggung oleh banyak tokoh besar dari sekte alam bela diri leluhur saat itu. Termasuk orang di depan kita, Sang Guan Huangquan, yang dipuji sebagai orang paling berbakat dalam sejarah dunia bela diri leluhur. Mereka tidak dapat mewarisi warisan ini saat itu. Jelaslah bahwa barang warisan ini luar biasa. Oleh karena itu, jika Chu Feng mengandalkan benda ini untuk mencapai level naga sejati tingkat 7, meskipun itu berlebihan, sebenarnya itu masuk akal. Tiba-tiba, tatapan Sang Guan Huangquan dan si Kong Changsheng berubah secara bersamaan. Sesuatu yang lain telah terjadi di pihak Chu Feng. Tubuh-tubuh yang bersinar mulai menyatu, dan semua rune pun menyatu. Pada saat ini, bahkan langit di atas kota utama alam bela diri leluhur menjadi sangat cerah. Itu anomali. Si Kong Changsheng tercengang. Sang Guan Huangquan sangat gembira. Ini benar-benar menyatu sampai sejauh ini. Kalau begitu, bahkan naga sejati tingkat 7 pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Sekte dunia bela diri leluhur kita benar-benar telah menemukan emas. Namun saat dia selesai berbicara, dengan suara retakan, permata 7 warna di dahinya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya pun lenyap. Selamat, Tuan Master Sekte. Melihat ini, si Kong Changsheng berlutut lagi, air mata kembali menggenang di matanya. Dia tahu bahwa kali ini pemimpin sekte mereka benar-benar telah pergi. Jika Anda ingin melihat mereka lagi, Anda harus memasuki Sungai Surgawi ke-9. Di dalam Sungai Surgawi ke-9 terletak hamparan bintang yang luas. Dunia terkecil di bidang bintang ini ukurannya hampir sama dengan dunia terbesar di 8 Sungai Surgawi. Dunia yang lebih besar sebanding dengan wilayah bintang yang lebih besar dalam 8 Sungai Surgawi. Dunia yang begitu luas tidak terhitung jumlahnya, dan bidang bintang yang dibentuknya tidak kalah luas dari 8 Sungai Surgawi. Saat ini, dunia-dunia yang sangat besar itu semuanya ditutupi oleh kekuatan penghalang yang kuat. Lebih jauh lagi, penghalang-penghalang itu saling terhubung, membentuk satu kesatuan utuh. Formasi ini sebenarnya dibentuk berdasarkan bidang bintang yang luas. Namun, formasi rumit ini sebenarnya hanyalah susunan teleportasi. Aura susunan teleportasi itu persis sama dengan gerbang penghalang yang sebelumnya dimanifestasikan Sang Guan Huangquan.
Meskipun susunan teleportasi itu besar, intinya hanya terletak di satu dunia. Di inti formasi itu, ribuan spiritualis dunia yang kuat tengah mengaktifkannya, masing-masing memiliki aura yang melampaui aura naga surgawi. Akan tetapi, saat ini, para spiritualis dunia yang kuat ini semuanya terengah-engah, lesu, dan tampaknya kelelahan. Di atas inti formasi, sejumlah besar bola naga melayang. Bola-bola naga ini sama persis dengan bola-bola naga yang dimurnikan oleh sisa kesadaran naga sejati. Jumlahnya jutaan, seperti lautan bola naga yang mengambang di udara. Selain bola naga, ada harta karun langka dan berharga lainnya, yang semuanya lebih berharga daripada bola naga. Mereka sungguh tidak berguna. Aku sudah kehabisan tenaga untuk menyiapkan susunan teleportasi ini, tapi kau baru memindahkan 100 bola naga. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar. Melihat ke arah datangnya suara, di luar inti formasi, ada singgasana megah yang tergantung di udara. Di atas singgasananya duduk seorang wanita berpakaian indah dan parasnya sangat cantik. Bibirnya yang penuh sangatlah seksi, dan matanya bahkan lebih memikat. Dia adalah wanita cantik sejati di antara para pria. Saat ini, dia sedang bersantai di kursi dengan menyilangkan kaki dan menopang pipinya dengan tangan kanan. Wanita ini tidak hanya memiliki rambut 7 warna yang indah. Dan tatapan matanya sama persis dengan Sangguan Huang Kuan. Karena dia adalah wujud asli dari Sangguan Huang Kuan. Begitu melihat Sangguan Huang Kuan terbangun, para spiritualis dunia yang tengah mengaktifkan inti susunan itu buru-buru berhenti dan berlutut di tanah. Semua orang bereaksi dengan gentar. Karena mereka tahu masalahnya sudah selesai, dan mereka gagal memuaskan Sangguan Huang Kuan. Jadi dia bahkan tidak berani berbicara. Berdiri di samping singgasana adalah seorang lelaki tua berpakaian seperti orang bijak, tetapi dengan kepala botak di tengah dan hanya sedikit rambut tipis di sisi-sisinya. Setelah membungkuk memberi salam, ia berkata, "Leluhur, batasannya terlalu berat. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk mengirimkan 100 bola naga." Diam. Hanya dengan satu tatapan dari Sangguan Huang Kuan, lelaki tua botak itu terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang batasan-batasan itu? Saya meminta mereka mengaktifkan formasi ini untuk melatih mereka. Jika Jie Ranxing mengaktifkan formasi ini, menurutmu berapa banyak sumber daya yang bisa dia teleportasi? Sangguan Huang Kuan membalas dengan sebuah pertanyaan. Semua orang tetap diam. Mereka telah melihat metode Jie Ranxing sebelumnya, dan mereka memang tidak ada bandingannya. Sekalipun diikat, hasilnya tetap tidak akan sebaik sehelai rambut Jie Ranxing. Begitu Sangguan Huang Kuan mengatakan ini, orang-orang itu gemetar ketakutan, namun mereka semua berkata serempak. Kami tidak kompeten, dan kami berharap leluhur akan menghukum kami dengan keras. Mereka semua tahu metode Sangguan Huang Kuan, dia adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Mereka memang menyia-nyiakan formasi yang disusun dengan cermat ini dan pantas dihukum. Namun, kata-kata Sangguan Huang Kuan selanjutnya mengejutkan mereka. Baiklah, ayo kembali dan istirahat. Senyum muncul di wajah Sangguan Huang Kuan. Meski tidak diduga, orang-orang itu tidak berani lalai dan pergi setelah menyampaikan rasa terima kasihnya. Leluhur, sepertinya suasana hatimu sedang sangat baik. Mungkinkah Chang Sheng masih hidup? Itulah yang dikatakan lelaki tua botak itu dengan penuh perhatian. Dia menduga bahwa Sangguan Huang Kuan sedang dalam suasana hati yang baik karena si Kong Chang Sheng masih hidup. Iya, si Kong Chang Sheng masih hidup, tapi lukanya ringan. Tapi dia baik-baik saja. Aku sudah mengirimnya ke Sungai Surgawi ke-9 untuk menemukan kita. Kata Sangguan Huang Kuan. Baguslah kau masih hidup, baguslah kau masih hidup. Mendengar hal itu, wajah lelaki tua botak itu berseri-seri karena gembira. Namun, suasana hatiku sedang baik, dan itu tidak ada hubungannya dengan si Kong Chang Sheng. Mendengar kata-kata Sangguan Huang Kuan, lelaki tua botak itu terkejut. Apakah tidak ada hubungannya dengan si Kong Chang Sheng? Baru setelah tiba di Sungai Surgawi ke-9, saya menyadari bahwa dunia seni bela diri sebelumnya seperti sumur kering. Itu hanya menundanya. Hal baik apa yang mungkin terjadi di sana?
Saya telah melihat masa depan sekte alam bela diri leluhur saya. Dengan kehadirannya, status para dewa kuno itu mungkin tak tergoyahkan oleh sekte alam bela diri leluhur kita. Tatapan mata Sangguan Huangquan dalam dan penuh antisipasi. Mendengar hal itu, mata kecil lelaki tua botak itu terbelalak lebar. Karena dia tahu dua hal. Pertama, kekuatan dewa-dewa kuno itu tidak tergoyahkan. Kedua, Sangguan Huangquan tidak pernah membuat klaim yang membanggakan. Jadi, masa depan seperti apa yang dibicarakan leluhur ini? Meskipun tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dia merasakan darahnya mendidih.